membawakan yang saja berbeda. Jika tadi dengan monolog kita menceritakan seperti ini, mungkin saya akan tetap menggunakan kertas ini, kertas segala segala manfaat, banyak manfaat dari kertas ini. Saya ngajarin barisan biasanya pakai kertas ini juga karena lebih mudah digunakan. Baik sih. Tadi ada teman saya, Bekti. Tapi ini Bekti Sugawati. Bekti itu sangat pengen tahu, dan kayaknya juga anak-anak murid nanti bakal pengen tahu buat apa sih kita belajar logaritma, atau logaritma itu fungsinya buat apa, aplikasinya buat apa, cuma buat kelipet. Oke. Baik, betul sekali. Saya sering sekali ditantang oleh siswa, buat apa sih pelajaran ini? Mereka mau dapat apa? Manfaat langsung. Ada manfaatnya nggak saya belajar ini? Tentu saja, tidak hanya pelajaran matematika, pelajaran yang lain pun pasti akan ditanyakan. Kimia, biologi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu aspek dari PCK itu, karena tadi ada 7 aspek. Aspek apa itu? Yaitu kurikulum knowledge. Jadi ada aspek ke-5, kurikulum knowledge. Itu adalah aspek di mana kita bisa mengetahui keterkaitan materi ini dengan topik lain. Minimal di pelajarannya sendiri, bahkan bisa diterapkan ke materi lain. Namun menurut saya sebaiknya tidak diletakkan di awal agar tidak membuat siswa malah bingung. Mungkin ada materi lain yang juga tidak dipahami, tapi kita bisa berikan setelah dia paham dulu apa ini yang akan dipelajari. Contohnya dalam kimia, Pak Iro ada guru kimia, benar atau enggak dia? Saya pernah belajar ini soalnya. Untuk menghitung pH atau keasaman, benar Pak Iro? Ya. Nah, jadi kita berikan konteks tentang cerita dalam menghitung keasaman. Keasaman cairan kah, mungkin keasaman dari tangan kah, mungkin ada konteks cerita. Ternyata cara menghitungnya itu menggunakan logaritma. Oh, ternyata kepake ya. Kalau aku nanti kerja sebagai laboratorium, laboran, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, oh ternyata aku perlu logaritma. Jika tidak, saya tidak bisa. Jadi kita bisa kaitkan dengan kurikulum knowledge. Jadi keterkaitan antar materi. Seperti itu. Bisa ketangkap ya? Iya. Oke, kemudian untuk integral, karena saya pikir saya tadi udah didahului Pak, dijelasin Bapaknya ini. Karena yang saya pikirkan yang lebih sederhana saja untuk siswa bisa mengerti. Jadi yang saya pikirkan tadi adalah ini. Karena anak-anak lihat kertasnya tadi, kertas ini mulut ya, serbaguna ini. Sekarang saya tanya, apa bentuk dari kertas ini? Persegi Ya, panjang. saya buka yang kira-kira dia bisa jawab dulu. Kenapa? Jika kita berikan soal yang sulit, kepercayaan diri siswa langsung turun. Wah, ini susah sekali nih. Kita tidak bisa ngikutin pelajaran. Namun dia rasa dia udah mengerti, oh bisa ini. Bahkan ada siswa yang merasa hari itu saya nggak belajar. Oh, ini misternya lagi nggak mau belajar, mungkin hari ini mau main-main saja. Ternyata pas di tengah, oh belajar. Iya, waktu saya belajar, ngapain kita main-main aja? Seperti itu. Bentuknya apa tadi? Persegi panjang, ya kan? Persegi panjang. Bagaimana cara menghitung luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar, ya kan? Berarti kita sudah mengetahui caranya ya? Sudah caranya. Ya, saya bisa gambarkan semua di buku anak-anak sekalian. Jadi mereka terlibat aktivitas menggambar. Oke. Nah, dalam matematika, gambar ini bisa kita letakkan di suatu bidang, yaitu ada yang tahu kira-kira apa ini? Kartesius. Ya, jadi ini namanya adalah bidang Kartesius. Nah, untuk bangun datar yang seperti ini yang sudah memiliki nama dan beraturan, kita bisa hitung langsung tadi tanpa menaruh di sini, ya kan? Kita bisa udah hitung panjang kali lebar. Namun bagaimana jika kertasnya saya robek? Itu tidak usah gitu. Nah, sekarang lah ya. Sekarang set. Ada. Oke. Sekarang bagaimanakah kamu akan menghitung luas dari bangun ini secara tepat? Diam dia semua, bingung, mungkin dia bilang dihitung satu persatu kecil-kecil, langsung kita berikan pertanyaan, apakah itu tepat, apakah ada selisihnya? Ada, sir, dia coba lagi, biarkan 1-2 menit, jangan terlalu lama supaya kelas tetap kondusif dan dia masih tertarik, masih kurios ini, gimana ya caranya? Nah, kita dapat menghitung bangun ruang yang beraturan, bangun-bangun yang beraturan, atau benda-benda yang beraturan atau tidak beraturan. Hati-hati penggunaan istilah tadi karena dia mungkin belum masuk ke pelajaran kita.
Jadi benda-benda yang tidak beraturan tadi menggunakan integral. Jadi dia langsung, oh berarti manfaatnya ini untuk menghitung benda-benda yang tidak beraturan. Baru dicontohkan realnya seperti apa, menggunakan cerita misalkan tanah dan Jadi sebagainya. apa yang disampaikan Pak Habibie tadi sudah close ya, sangat dekat sekali dengan konteks yang akan dibawakan. Cuman pada proses mendrill ke dalamnya itu mungkin agak smooth sedikit gitu. Bisa mengajak siswa berinteraksi. Pak Irwanto pun mencontohkannya perlu berinteraksi langsung harusnya gitu ya. Bisa langsung, ayo coba gitu. Lalu ada nggak bisa? Coba berapa hasilmu? Gitu. Iya, jadi kita Maka membuat mereka ada tertarik. proses mereka pengen tahu dan pengen mau Pengen tahu. ngerti gitu ya. Yang kita sering lakukan Bapak Ibu guru, mungkin saya juga, kita tidak melakukan proses itu atau melewati, langsung lompat ke proses berikutnya. Menyangka bahwa siswa udah mau terlibat, udah mau ngerti, pengen tahu. Sehingga mereka belum terlibat sebenarnya. Ya, lanjutkan Pak. Baik, untuk PCK terkait materi ini bagaimana Bapak? Bapak siapa nih? Habibie? Mungkin seperti ini salah satu contohnya. Nah, dan guru ditantang untuk bisa semua materi lain. Jadi saya pun kemarin dapat tantangan. Kemarin kan saya kebetulan sama teman-teman juga ngisi di Man 5 Sleman. Terus gurunya itu pertanyaannya bukan seperti Pak Habibie yang langsung materi integral, tapi dia bertanya, gimana ya? Saya juga bisa kayak Bapak. Saya kan nggak punya idenya mau juga seperti itu, membuka dan lain-lain. Berarti kita sebagai guru gimana supaya bisa tahu materi lain? Harus nyoba lagi kan dari awal. Topik lain harus coba dulu dari awal. Berarti memang kita sebagai seorang guru juga dituntut untuk terus belajar. Jadi gimana caranya paling tepat, sederhana, dan bisa dipahami siswa dengan baik. Mungkin seperti itu. Contohnya saja mungkin yang sederhana pada saat mengajarkan pecahan, itu bagian-bagian atau potongan-potongan. Untuk orang-orang di daerah Kalimantan Selatan, mungkin saya bisa bawakan cerita tentang kue khas dari Kalimantan Selatan. Contohnya bingka, kalau ada yang tahu. Nah, tapi kalau saya ngajar di sini, saya bawa cerita kue bingka tadi, kelihatannya real ya, kelihatannya itu ada manfaatnya. Namun anaknya ngerti nggak kue ini apa, bagaimana bentuknya? Tidak bisa. Ini adalah salah satu aspek dalam PCK juga, yaitu konteks dan knowledge of learner. Tahu nggak si siswanya ini dengan materi yang kita ajarkan? Jadi usahakan untuk mencari yang paling dekat, yang bisa dipahami dengan mereka. Mungkin setelah ini bisa exercise biar setiap orang bisa mengaplikasikan PCK di kelasnya masing-masing. Oke. Ya.